Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala minas sama'i ma'an. Allah yang sudah menuruni air dari langit. Hujan alhamdulillah iya ya. Hujan barokah. Fakhraja bihi minas samarati rizqan. Eta teh bakal ngaluarkeun rizki tina bumi gitu ya. Jadi pembukaannya sengaja tuh karena hujan saya pakai pembukaan bersyukur dina aya nikmatna hujan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Allahumma urzuqna fahma nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamul malaikati muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'a asatidzah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis ta'lim as-saghir summa ar-razaq. Qadasa Allah sirahum. Ayuhal ummahat, sore ini kita melanjutkan kupasan soal kesucian jiwa ya. Saya sebetulnya udah lupa lagi tuh. 2 minggu lalu apa terakhir ya? Tapi kita cobalah ngupas mengenai tazkiyatun nafs ya, kesucian jiwa di dalam ilmu dan majelis ilmu. Mudah-mudahan lanjutan ya gitu. Karena kan kalau tiap Rebo subuh saya di Jakarta, Bu-ibu. Jadi kadang-kadang bingung ini kajian yang mana gitu. Jadi berkata Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, beliau berkata dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, malam yakun lahu saykhun fa saykhuhu as-syaitanu. Jadi ini prinsipnya tolabul ilmu, Bu ya. Prinsipnya tolabul ilmu, kata beliau ini, kata Abu Yazid Al-Bustami, ini beliau ulama tasawuf, ulama sufi. Jadi kata beliau malam yakun lahu saykhun ya, siapa yang tidak mempunyai guru fasaykhuhu as-syaitanu, maka dia itu bergurunya kepada setan. Jadi wajib punya guru. Yang mudah ya datang ke majelis ilmu ya. Itu. Nah, sekarang gini Bu. Kalau nggak salah ini minggu lalu kita sudah mengupas bagaimana adab seorang guru dan bagaimana adab murid kepada guru ya. Bahkan minggu lalu ini nggak tahu saya apakah di sini apakah di Jakarta sudah pernah dijelaskan bahwa rohnya ilmu yaitu adab ya. Jadi sebagai rohnya ilmu adalah adab. Jadi kalau ilmu tanpa adab sama dengan jasad tanpa ruh, mati ilmu itu gitu ya. Kalaupun digunakan ya, kalau orang mayat itu kalau bisa nggak mayat digunakan? Bisa, tapi untuk hal-hal yang melanggar gitu ya. Bahkan Bu, saking penting-pentingnya adab ini, saking penting-pentingnya adab, maka orang tua itu wajib mengajarkan adab kepada anak-anaknya ya. Manahala walidun waladan min nahlin afdola ya min adabin hasanin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu pemberian
yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, ya, daripada min adabin hasanin, adab yang baik, ya. Jadi ibu tuh wajib, ibu-ibu wajib kalau di rumah itu ngajarin anak-anak perkara adab. Kalau ilmu bolehlah titipin di pesantren, di sekolahnya, tapi kalau adab orang tua wajib tuh, gitu. Jadi jangan kewe di pesantren ulah perkara adab mah kudu ku urang, ya, kudu ku urang gitu. Ulah diserah, jangan diserahin ke kiai sepenuhnya, karena kiai juga belum tentu beradab, ya. Jadi harus sama orang tuanya gitu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pertama kunu robaniyina hulama'a gitu. Jadilah penuntun yang hulama'a itu artinya yang penyantun, Bu. Ya. Jadilah pendidik, ya, yang penyantun atau yang belas kasih gitu. Jadi diantaranya ibu memilih pesantren atau lembaga pendidikan, tempat pendidikan untuk anak-anak itu, cari yang pendidiknya itu penyantun, Bu. Yang orangnya itu belas kasih, jangan yang suka marah-marah gitu ya. Wah. Dulu pernah itu di pesantrennya Arik itu almarhum, kalau dikasih tugas ngapalin itu, kalau nggak ngapalin disabet pakai rotan, Bu. Anak itu cepret. Saya laporin ke polisi gitu. Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Gak ada contohnya Rasulullah ngajarin sahabat terbisa dipukul, gak ada gitu, ya gitu. Jadi cari benar-benar pesantren, karena kan anak saya 5-5-nya di pesantren, dan pesantrennya beda-beda, jadi saya tahu tuh mana pesantren yang benar, mana yang enggak, bisa kelihatan, Bu, gitu, ya. Nah, jadi pendidik yang diinikan ke Rasulullah, yang diajarkan ke Rasulullah, yaitu pendidik yang penyantun gitu, yang orangnya itu hatinya baik, hatinya lembut gitu, ya. Jadi hulama'a itu bentuk mufrad dari sifat halim, yaitu hatinya itu lembut gitu, ya. Nah, bukan Bandara Halim. Tapi gampang ingat aja, halim itu artinya penyantun gitu, orang yang hatinya lembut, ya. Wa qala aidon faqaha ulama awa yuqalu arabiniyu gitu. Jadi para ulama, para ahli fikih dan para rabi itu artinya guru-guru ngajinya orang Yahudi itu kan disebutnya robi, ya, ulamanya rabi, ulamanya Yahudi itu. Jadi para ahli fikih dari Islam, para ulama juga, para rabi itu juga mengatakan allazi yurabbiyin nasa bi ghairil bisi ghairil ilmi qabla kibarihi gitu. Jadi ulama-ulama yang benar itu, sabda Rasul, ya, yang penyantun itu diantaranya cirinya ulama yang mendidik manusia, ya, yurabbiyin nasa, mendidik manusia bisi goril ilmi qabla kibarihi. Jadi ngajarnya itu mulai dari pengetahuan yang paling dasar, baru kemudian naik ke tingkat yang tinggi gitu. Jadi kalau ngajarin ilmu itu harus dari bawah dulu, ya. Saya dulu disuruh beli kitabnya sama Mama Nuh, itu kitab-kitab kecil, Bu. Sapina, Sulam Topek, Tijan, Birumian gitu. Ya enggak langsung kitab Alfiyah, enggak gitu. Ya, jadi dari kitab yang kecil-kecil dulu gitu. Ya, itu ibu-ibu. Terus ada perkataan jumhur ulama, al ilmu bita'alumi, ya, wal barakatu bil hikmati gitu.
Jadi ilmu itu didapat dari belajar dan keberkahan itu didapat dari hikmat. Ya, wa hikmat bil hikmati, dengan hikmat kepada guru gitu. Maknanya hikmat ini diantaranya ya mengabdi lah gitu ya. Maka kieu Bu, nanti saya cerita banyak mengenai Gentur Picung ya, karena ini kebetulan lagi masa haul di Gentur Picung nih sekarang ya. Nanti saya cerita pengalaman saya di Gentur dan di Picung. Sekarang kita ilmunya dulu ya. Kemudian ibu-ibu, ini kaitan dengan haul itu berarti kan kegiatannya ziarah ya. Maka sekarang saya ingin mengupas perkara haul dan perkara ziarah. Al-Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Risalah, beliau mengatakan gini. Ini kitab beliau itu Al-Adab Fidin, ya, adab di dalam agama, ya, Majmu'ah Risail, Majmu'ah Rosail Al-Imam Al-Ghazali ya. Jadi kitab ini diterbitkannya di Kairo, Mesir. Di halaman 431 ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, adabul ilmi luzumul ilmi wal amali bil ilmi gitu ya. Jadi adabnya orang alim Bu. Jadi Imam Ghazali ini menentukan syarat adab untuk seorang alim ya. Mu'alim, orang yang mengajar. Kalau muta'alim, orang yang belajar. Nah ya, jadi untuk orang alim, orang yang mengajar itu ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali itu yaitu orang yang luzumul ilmi, orang yang mementingkan ilmu, wal amali bil ilmi, dan mengamalkan ilmu. Nah itu penting. Jadi guru itu pertama harus mementingkan ilmu ya. Jadi harus selalu tolabul ilmu, nggak boleh itu mementingkan dunia daripada ilmu gitu ya. Maka saya boleh tanya ibu sama ke Bu Haji itu, saya kalau bangun tidur sambil minta disiapkan sarapan, sambil sarapan saya ngaji. Tolabul ilmu saya bisa dari jam 6 bisa sampai jam 8, jam 9 setiap hari Bu, setiap hari gitu ya. Bahkan tadi sebelum ke sini aja saya masih tolabul ilmu gitu ya, masih mutolaah. Itu wajib itu ya, kalau untuk seorang yang pengajar ya, mengajarkan ilmu. Dan amalil bil ilmi, jadi harus mau juga mengamalkan ilmunya gitu. Jangan sekedar mementingkan ilmu tapi nggak mau ngamalkan ilmu gitu ya, harus gitu supaya bisa jadi contoh ya. Wadawamul waqori itu, dan selalu seorang mu'alim itu harus selalu menjaga martabat diri gitu ya, harus selalu menjaga harga diri gitu. Jangan, jadi begini Bu ya, mohon maaf, bukan munafik, tapi seorang mu'alim itu bahkan harus menjaga pakaian. Bukan munafik, bukan supaya misalnya takut dibilang orang wah ini munafik, enggak. Memang tugasnya, memang seorang guru itu harus menjaga penampilan, harus menjaga mulut gitu, menjaga martabat diri. Kan pertama martabat itu ditentukan dari perkataan, ditentukan dari sikap, ditentukan dari perbuatan gitu ya. Gitu. Jadi bukan munafik, memang ini keharusannya gitu ya. Nah kemudian gini Bu, cuma gini ya ibu-ibu ya, kalau ke pasar itu saya nggak mau pakai baju gini. Nggak mau, kalau ke pasar ya pakai celana lah gitu. Karena bukan apa-apa, takutnya ya nanti kan jadi suudon orang Bu. Jadi kita
menjaga martabat itu juga harus menyesuaikan dengan tempat gitu ya, jangan salah juga gitu. Kemudian Bu, wadawamul qori gitu, dan selalu menjaga martabat tadi, harga diri, wa manu takaburi, dan tidak boleh takabur. Seorang guru tidak boleh takabur ya. Wa tarkut doa ibihi, dan tidak boleh meninggalkan untuk mendoakan gurunya. Maka saya setiap pada Jumat itu selalu isol ya, mendoakan guru-guru saya, termasuk keluarga orang tua sampai kepada Rasulullah. Kemudian warifqu bi al-muta'allumi gitu. Nah, seorang guru juga itu harus ramah, harus lembut kepada santrinya, kepada muridnya. Nggak boleh ngajarin murid teh siap gitu itu becus, nggak boleh ya. Harus bahasa-bahasa yang halus gitu. Harus mengajarkan akhlak yang karimah ya ketika mengajarkan murid gitu. Wa ta'ani bil muta'ajjarofi gitu. Kemudian harus hati-hati ya, dan sabar kepada orang yang suka sewenang-wenang. Kan suka ada orang yang arogan, orang yang sewenang-wenang ya. Dulu Rasulullah pernah lagi kumpul dengan sahabat, tahu-tahu ditarik sorbannya ke orang Yahudi, tapi Rasulullah nggak marah ya. Nah, tapi tetap harus hati-hati gitu ya. Ini yang diajarkan. Wa islahul mas'alati lil balidi gitu. Kemudian tugas orang alim itu memperbaiki orang yang bodoh. Artinya gini, ada orang yang salah harus diluruskan, ada orang yang nggak ngerti harus diajarkan gitu ya. Harus mau, jangan pilih-pilih. Ieu mah jelema teu cereuh rek naon diajarkan, nggak boleh. Semua harus, kalau ada orang datang bertanya harus diajarkan ya, nggak boleh pilih-pilih. Wah ieu mah sakolana teu mayar teu kudu diajarkeun, teu bisa, wajib ya gitu. Terus wabarkul anfati min kaulin la adri. Nah, kemudian harus mau merendahkan diri dengan mengatakan saya tidak tahu gitu. Jangan semua pertanyaan itu dijawab dengan sok tahu, nggak boleh gitu, ya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu. Nanti PR saya insya Allah kapan-kapan datang lagi, nanti saya cari keterangannya dulu, saya cari dalilnya dulu. Sementara hari ini saya tidak tahu, kan bisa jawab gitu ya. Jangan asal jawab dengan jawaban-jawaban yang sok tahu gitu, akhirnya salah gitu ya. Kemudian watarkut takalufi gitu ya. Artinya di sini dan harus meninggalkan kepura-puraan. Jadi nggak boleh seorang alim itu hidupnya dengan pura-pura purba, tahu ibu purba, pura-pura baik, nggak boleh. Harus baik benar, jangan pura-pura gitu ya. Jangan pura-pura, harus baik benar gitu. Terus wastima'ul hujati, dan mendengarkan argumen. Jadi harus mau ngedengerin orang itu memberi alasan, memberi argumen ya. Wal qabuli laha wa in kanat minal khosmi gitu. Dan harus mau menerima pendapat orang yang benar sekalipun yang nyampaikannya itu musuhnya ya. Jangan karena musuhnya nyampaikan hal yang benar terus ditolak sama kita, oh salah, itu nggak boleh gitu, ya. Nah itulah syarat-syarat untuk orang menjadi mu'alim ya, orang yang menjadi guru gitu. Kalau ada dari syarat-syarat yang tadi itu kurang, ibu-ibu, ya sebaiknya nggak usah diinikan gitu ya. Jadi tinggalin aja, nggak usah dititipkan anak di tempat seperti itu gitu ya.
Nah, guru-guru yang seperti inilah, ya, guru-guru yang kriterianya seperti inilah, maka yang layak mendapatkan penghargaan, minimal doa, minimal, ya. Karena yang dicontohkan para ulama salaf, artinya salaf itu baheula. Kalau kholaf ayeuna, gitu, ya. Jadi kalau kata ulama salaf, ulama-ulama dulu, masalah itu ila wada itu lawillazi walimasyaihi jami'an gitu. Jadi orang-orang dulu itu, ulama salaf itu tidak pernah ketika sholat itu kecuali mendoakan orang tua dan gurunya. Ya, itu yang dicontohkan oleh ulama-ulama bahula. Gitu. Ya. Selalu mendoakan setiap sholat, mendoakan orang tua dan mendoakan guru, gitu, ya. Allahumma fir lil masyayihina waliman alamana warhamhum wa akrimhum, misalnya yang sederhana, misalnya gitu, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekarang berkaitan dengan haul, ya. Haul gentur sekarang ini, ya, haul apapun lah, haul siapapun, ya. Kalau sekarang kan sedang berlangsung haulnya para kasepuhan Ki Guntur. Sekarang kita harus tahu juga, Bu, dalilnya apa, ya. Jangan asal ikut-ikutan, tak apal dalil, gitu, ya. Nah, jadi waqala Nabi SAW, ini diriwayatkan hadisnya dari Al-Baihaqi, ya, Anil Waqidi, dari Al-Waqidi qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jurusi syuhada'a. Nah, Rasulullah itu sering mengunjungi makam para syuhada di Uhudin, di Bukit Uhud, fi kulli haulin, dina setiap tahun. Jadi haul eta maknana tahun, ya, gitu, fi kulli haulin, jadi setiap tahun, Bu. Maka haul itu jatuhnya setiap tahun, karena contohnya dari Rasulullah, gitu, ya. Jadi kata haul itu secara fiil, ya, bentuk fiilnya dasarnya itu tina huruf ha waw lam. Haul itu ha waw lam. Maknanya kalau dina fiil itu artinya perputaran, ya, berputar, itu haul, ya. Kemudian ada makna haulun, ya. Haulun itu perputaran waktu, di makna dalam kaidah kaidah bahasa Arabnya perputaran waktu, haulun, ya. Kalau kaidah majasnya, majas itu cek bahasa Indonesia makiasan, ya, artinya per tahun, gitu. Maka diayakeunana haul teh per tahun, ya. Tah, tina jamakna nyaeta akhwalun. Akhwalun bentuk jamak dari haulun, ya, artinya bertahun-tahun. Jadi setiap tahun. Karena dicontohkan ke Rasulullah juga, Rasulullah datang ke Uhud itu setiap tahun, ya. Wa qala Nabi SAW aidan wa iza balagha rafa'a sautahu. Kemudian ketika sampai di Bukit Uhud, di makam para syuhada, Rasulullah kemudian rafa'a sautahu, meninggikan suaranya. Rasulullah mengeraskan suaranya, kemudian Rasulullah menyampaikan salam, salamun alaikum bima sabartum, ya, keselamatan atas kalian wahai syuhada, berkat kesabaran kamu dalam berjihad, ya, gitu. Fani ma uqbad daro, gitu, maka alangkah baiknya tempat sesudah engkau meninggal, sesudah engkau berjihad, gitu, ya. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah setiap tahun, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bu, apa yang mendorong, ya, makanya dari tadi saya mikir, gitu, kalau bikin kajian tuh saya selalu dipikirkan
gitu. Dan ditanya kepada diri saya sendiri gitu, ya. Apa yang mendorong seseorang itu diperingatkan setiap tahunnya, dihaulkan setiap tahunnya? Apa yang mendorong, ya? Karena gini, belum tentu bapaknya seseorang dihaulin setiap tahun. Ayo. Belum tentu setiap orang yang meninggal dihaulkan setiap tahun, gitu, ya. Nah, sekarang apa yang mendorong sehingga orang tersebut dihaulkan, ya, setiap tahun, gitu. Kalau haul itu kan ulang tahun meninggal, ya. Nah, kalau yang ulang tahun pada saat lahir hanya Rasulullah, gitu, ya. Kalau para wali, para ulama, ada nggak yang diulang tahunkan waktu lahir? Nggak ada. Rata-rata haul, ya, ulang tahunnya saat meninggal, gitu. Jadi gini, Bu, yang mendorong orang itu tanggal kematiannya itu, waktu kematiannya diperingatkan dalam bentuk haul, ya, setiap tahun. Ini kalau kita bisa mengulas, ya, ini barusan tadi saya sambil duduk saya pikirin ini, ya. Saya teringat sabdanya Rasulullah, ya. Rasulullah SAW menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bagi orang lainnya. Nah, jadi maknanya gini, Bu, orang yang semasa hidupnya banyak memberikan manfaat kepada orang lain, maka ketika meninggalnya pun dia akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu maknanya nih, Bu, ya. Orang yang hidupnya banyak memberikan manfaat kepada orang lain, tentu ketika dia meninggal pun dia masih bisa banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Masuk akal nggak? Kita lihat, ya, kita lihat dalilnya nih, Bu. Wa qala Nabi SAW, hayati khairul lakum tahaddasuna wa yahdasu lakum, ya. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat ini ketika sahabat dikumpulkan, kata Rasul, sabda Rasul, kehidupan aku, hayati, kehidupan aku, khairul lakum, baik untuk kalian. Karena ketika Rasulullah hidup, baik untuk umat. Kenapa? Karena umat bisa bertanya langsung. Ketika umat nggak tahu, ada yang bingung, ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya langsung, bisa mendengar langsung, bisa bicara langsung kepada Rasulullah, ya. Tahaddasuna wa yahdasu lakum. Nah, ini kata Rasul, ya. Jadi bisa mendengar, bisa bicara langsung dengan Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Kemudian disampaikan lagi oleh Rasulullah, fa iza anamutu, maka ketika aku mati, kata Rasulullah, ya, ketika aku meninggal, kanat wafati khairul lakum, maka aku akan lebih baik untuk kalian. Tuh, kata Rasulullah, sabdanya Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah bukan hanya hidupnya, matinya juga, ya, masih bisa banyak memberi kebaikan kepada orang lain, kepada umatnya, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, turadu alayya amalukum fa in ra'aitu khairan hamidtu Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan, saya selama ketika saya mati, ya, saya akan diperlihatkan oleh Allah apa pekerjaannya masing-masing umatnya. Itu, Bu. Jadi ibu-ibu nih bikin apa aja, beramal apa aja, berbuat apa aja, Rasulullah tuh tahu, ya. Rasulullah tuh tahu. Ini disampaikan oleh Rasulullah, ya. Kalau saya melihat fa in ra'aitu khairan, kalau saya melihat
umatnya itu berbuat baik, hamidtu Allah, maka Rasulullah akan bersyukur kepada Allah. Ya, nah itu Bu. Jadi kalau kita berbuat baik tuh, waduh, Rasulullah bersyukur, gitu. Berarti kita membahagiakan Rasul, ya. Wa idra itu saron. Nah, kalau saya melihat umat saya itu melakukan perbuatan yang syaron, ini pakai tanwin lagi, berarti yang banget ini, ya, yang banget kejelekannya, istighfartu lakum, maka aku memohonkan ampun kepada Allah untuk umat aku, gitu, ya. Itu Bu. Jadi maka ulah kurang-kurang dina maca sholawat. Karena untung kita Bu, ketika kita berbuat buruk aja, ku Rasulullah tadi mintakan istighfar, gitu, ya. Maka jelas matinya Rasulullah juga bermanfaat nggak untuk kita? Manfaat. Kita sebagai umatnya Rasulullah. Nah, kemudian Bu, ketika Rasulullah sudah meninggal, ya, Rasulullah itu sendiri atau ditemani oleh yang lain? Ditemani, Bu. Ya, jadi di alam barzah maupun di alam akhirat, bahkan di surga nanti, Rasulullah itu tidak sendiri, ya. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan dalam satu hadis, almar'u ma'a man ahabba, ya. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ahabba, orang yang apa? Yang dia cintai, gitu, ya. Wa anta ma'a man ahbabta, gitu. Dan kamu juga akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai, gitu. Maka orang-orang yang cintanya terbukti kepada Rasulullah, maka dia akan bersama-sama dengan Rasulullah, gitu, ya. Baik di alam barzah maupun di alam akhirat nanti, ya. Maka Syekh Nawawi berkata, hadayal ahya'i lil amwatid du'a'u wal istighfaru, gitu. Hadiahnya untuk hadiah dari orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal adalah doa wal istighfar. Jadi kalau kita mau ngasih hadiah nih ke orang tua, ke anak, ya, yang sudah meninggal, harus kita kirim doa dan istighfar, ya. Doa yang sengaja saya bikin untuk anak saya itu, Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala ahli kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW an ibni Muhammad Arif Bagir Payah. Jadi saya selalu mintakan rahmat, mintakan syafaat, mintakan ampunan untuk anak kita. Ibu juga bisa, untuk orang tua, untuk suami, ya, untuk orang-orang yang sudah kita cinta yang sudah duluan meninggal, ya. Terus supaya khusus Bu, jangan Allahumma gfir lahum. Itu kan umum, ya. Kita doakan aja Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi, Allahumma gfir warham, ya, jangan pakai hu-nya. Allahumma gfir langsung ditujukan, Allahumma gfir warham wa'afi wa'fu, baru an, atas nama siapa? Kalau saya Ibni Muhammad Arif Bagir Payah, ya. Jadi itu langsung Bu. Kalau pakai hum atau pakai hu, itu ibu ngirimnya itu tanpa alamat. Jadi orang yang meninggal itu yang harus nyari-nyari apa teh neangan gitunya, pokok recok. Nah, matak doanya langsung gitu aja. Allahumma gfir warham, apa tadi? Tadi apa teh? Warham wa'afi wa'fu an ibni Muhammad Arif Bagir Payah, ya. Terus saya tambahin lagi doa Bu. Allahumma bil sholatahu, ya Allah terimalah, Allahumma bil, ya Allah terimalah
sholatahu wasiyamahu, sholatnya dia, puasanya dia, ya, terus makbil sholatahu wasiyamahu wa du'aahu, dan doanya dia, ya, waqbil Qur'ani, dan terimalah Qur'annya dia, khususon an ibni Muhammad Arif Fagil Falah. Ya, jadi kalau bagusnya itu kita siapkan doa-doa khusus yang alamatnya jelas tertuju, gitu, ya, itu yang tertuju jelas kepada siapa kita doanya itu ditujukan, gitu, ya, itu Bu. Ya. Kemudian gini Bu, ya, kesimpulan dari dalil-dalil tadi bahwa orang-orang yang soleh yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain, maka dia akan berkumpul dengan Rasulullah, ya. Dan ketika kita mencintai orang-orang soleh itu dan mengirimi hadiah untuk mereka, maka mereka akan menyampaikan kepada Rasulullah, gitu, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa diajak ke Rasulullah untuk kumpul dengan Rasulullah, gitu, ya. Tak eta pentingna naon? Pentingna ziarah. Tapi ulah ziarah ke kuburan palsu. Ayeuna loba kuburan palsu pakai nama Habib, hati-hati, ya. Pokoknya yang udah jelas aja orangnya, udah jelas ulamanya, udah jelas gurunya. Kalau yang bukan jangan, gitu. Karena juga gini Bu, hati-hati ya. Banyak nggak orang soleh tapi tidak memberi manfaat? Banyak nggak? Banyak. Nggak jadi ukuran Bu. Ya, dikenal nih orang si fulan ini ternyata dia hidupnya soleh, tapi tara berbagi ilmu, tara berbagi harta, tara berbagi rizki, itu mah tidak manfaat. Sanajan soleh kumaha ge tong dijarah nah. Capek orang gitu, ya, gitu Bu, ya. Atau ada orang-orang yang justru sebaliknya, dengan modal agama, dalil-dalil agama, hidupnya memanfaatkan orang lain. Ada yang gitu Bu, ya, dengan dalil agama justru minta zakat dipakai beli jaket. Ya, wah salah nu kitu mah ulah, gitu. Ya, percuma kita, rugi kita ziarahkan nu kitu mah, ya. Nah, sekarang bimakna haul, kita mengupas lebih dalam lagi mengenai haul dan ziarah, ya. Kita kupas surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan kata nahnu, bukan innallaha. Maknanya apa? Nahnu itu. Maknanya nahnu itu ada dua makna. Kalau Allah di Quran menggunakan kata nahnu, itu ada dua makna. Pertama maknanya lil mu'adim dari keutamaan, lil mu'adim nafsah. Artinya apa? Allah sedang mengagungkan dirinya Allah sendiri. Lil mu'adim nafsah. Jadi ketika Allah dalam Al-Quran menggunakan inna nahnu, ya, itu Allah sedang membanggakan dirinya. Seperti inna nahnu nuhil atau inna nahnu nazalna zikro, ya. Dengan bangganya Allah menyampaikan bahwa aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan. Kemudian juga Allah dengan bangga Allah mengatakan aku yang menjaga Al-Quran, ya. Pokoknya kalau ada kata nahnu berarti pertama maknanya adalah lil mu'adim nafsah, ya. Yang kedua maknanya itu lil mutakalim ma'al ghairi. Mutakalim itu artinya orang yang berbicara. Makna mutakalim ini, lil ghairi ini maknanya Allah sedang berbicara tapi Allah tidak sendiri. Allah menunjukkan bahwa Allah itu berbuat sesuatu itu dengan bersama-sama makhluknya, ya. Seperti misalnya gini, inna nahnu nuhyil, Allah menghidupkan saha an Haji Aksa misalnya. Allah menghidupkan orang yang atas nama Haji Aksa.
Allah sendiri atau Allah kerjasama? Kerjasama yang indung aja bapaknya. Allah kerjasama dengan ibunya dengan bapaknya gitu. Sanes dilepeh ku Allah sanes. Ya, maka lahir kita karena kerjasama ibuna dengan bapaknya, ya. Itu disebutnya lil mutakalim ma'al ghairi, ya. Gitu Bu. Jadi nahnu itu kata ganti jamak, ya, kata ganti orang pertama jamak itu. Jadi ada dua tadi makna kata nahnu, ya. Gitu. Nah, sekarang gini ibu-ibu sekalian, ayat selanjutnya dari surat Yasin ayat 12 itu Allah mengatakan wanak tubuma kodamu. Wanak tubuma kodamu ini maknanya bahwa setiap apa yang kita kerjakan, kita amalkan itu detik itu juga dicatat. Detik itu juga dicatat. Jadi nggak ada jeda. Ketika kita misalnya berbuat A, B, C langsung Bu, ya. Ibu nyarekan anak itu kecatat, ya. Jangan salah, apapun perbuatan kita, mau ngumpet, mau sembunyi, mau terang-terangan, dicatat detik itu juga. Itu yang namanya mata kodama, yang dicatat secara langsung gitu, ya. Wanak tubuma kodamu, ya. Kodama atau kodamu. Kemudian ada pencatatan yang sifatnya apa? Setelah kodama apa tadi? Wanak tubuma kodama. Terus berikutnya ayatnya apa? Wa asa wa asarohum. Asarohum ini tina kata asaro. Asaro itu artinya jejak yang ditimbulkan atau bekas-bekasnya gitu, ya. Gitu. Jadi misalnya gini, kita berbuat sesuatu tapi ada akibat. Saat berbuatnya kita dicatat, akibatnya juga dicatat. Bahwa ayah artis tah nusok goal geol artis apa goal geol, ya. Saat dia goal geol dicatat Bu. Nah kemudian ada orang yang ngikutin goal geolnya atau ada orang yang termotivasi jadi kepengen ikut goal geol gara-gara dia goal geol kabawa kacatat teu kacatat sanajan geus maot si artis eta geus maot tobat tapi salami orang yang goal geolna eta goal geol kacatat. Ya, nah itu Bu. Mata, dosa jariah. Apa namanya? Dosa jariah, gitu. Kudu hati-hati ya. Terutama apa? Ulama, ustadz, kiai, nggak boleh salah ngomong. Ketika dia salah ngomong, diartikan salah, dikerjakan salah, diamalkan salah oleh pengikutnya, oleh jamaahnya, oleh santrinya, kebawa terus. Gitu, ya. Mata pentingnya mutolaah dina perkara ngaos gitu. Ya, harus dipikirin benar sebelum ngaji itu, sebelum menyampaikan gitu, ya. Kemudian begini Bu. Apa dalilnya kata asarohum? Kenapa ada dalil tadi dosa jariah sahur Bu Haji, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan, ya. Siapa yang mendakwahkan kepada perkara hidayah kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Jadi dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikuti apa yang dia sampaikan atau apa yang dia kerjakan. Ya, tanpa mengurangi pahala layang khusus zalika min ujurihim sayan, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun tahu. Ya. Nah ini dalilnya asa rohum, ya. Nah sebaliknya gitu, sebaliknya wa man da'a ila dolalatin gitu, siapa yang mendakwahkan perkara-perkara dolalah gitu ya, walaupun tujuannya baik, tujuannya benar, tapi ternyata dia salah memaknai, akhirnya jadi dolalah.
kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu gitu. Maka kesesatannya itu akan berdampak, dosanya itu baik yang mengamalkan maupun orang yang mendakwahkan gitu. Ya, tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Nah, itu harus hati-hati, Bu, ya. Nah, itulah makna dari konsep wa asarohum. Jadi hati-hati kalau kita mau, kalau bisa nih, kalau kita ingat ya, kalau kita ingat ini punten-punten Ibu. Kadang anak kita itu jadi suka berani marah-marah karena melihat orang tuanya suka marah-marah. Itu yang bahaya. Ya. Saya berusaha dari dulu itu kalau lagi mau marah-marah sama Bu Haji, jangan di depan anak. Asup ke kamar. Marah-marah we ka Bu Haji di dalam kamar, habis marah-marah cium geus beres. Ya, sebab apa? Kalau dilihat anak, nanti anak itu timbul karakter seperti itu tanpa dia sadari. Jadi contoh. Nah, ketika dia marah-marah ke orang lain, menyinggung orang lain karena mencontoh kita, kena nggak kita dosanya? Itu kudu hati-hati teh didinya, ya, gitu, ya, gitu. Karena apa? Karena tujuan dakwah yang Allah tegaskan itu dalam Al-Maidah ayat 32, waman ahyana faka'annama ahyan nasa jami'an. Ya, siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia sudah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi ibu memelihara akhlak anak ibu, memelihara adab anak ibu, ibadah anak ibu, itu sama dengan ibu sudah memelihara orang banyak. Gitu, ya. Ini yang dijamin ku Allah, gitu, ya. Sekarang gimana caranya memelihara manusia, memelihara orang banyak? Ifadillaha yahfadka. Nah, waqala Nabi SAW, peliharalah Allah, pasti Allah akan memelihara kita. Ya, ifadillaha tajidu tujahaka, maka peliharalah Allah, pasti Allah akan ada di hadapan kita. Gitu, ya. Nah, telaah dari ayat dan hadis tadi, jadi gini Bu, memelihara diri kita itu dengan cara memelihara Allah. Memelihara Allah dengan cara memelihara agamanya Allah. Memelihara agamanya Allah dengan cara thalabul ilmi dan dakwah. Ya, jadi itu urutannya Bu, gitu. Jadi kita harus mau thalabul ilmu dan harus mau mendakwahkan walau ayah, ya, ilmu-ilmu yang kita dapat, minimal untuk keluarga yang terdekat aja dulu, gitu, ya. Nah, tadi haul itu maknanya adalah apa? Mengenang, ya. Tahun. Oh, udah jam 5 lebih, Bu. Jadi saya cerita haul itu, cerita pengalaman di Getur di Picungnya minggu depan aja dah. Pertemuan berikut. Seru, pokoknya seru. Makanya jangan nggak datang, seru. Seru banget. Hah? Gini, saya tuh pengen, ya, cuma sayangnya sekarang itu nggak tahu aturan siapa yang bikin. Ibu-ibu teh nggak bisa. Jadi ibu-ibu teh, perempuan itu ditempatinnya di bawah, nggak sampai ke depan. Gitu. Jadi makanya saya mau coba, saya udah ngobrol-ngobrol sama Kang Haji, sama keluarga, pengen minta khusus gitu, ya, supaya bisa bawa jemaah nih, gitu, ya, gitu. Cuma ya itu kalau ibu-ibu tuh susahnya gitu, Bu. Saya nggak tahu siapa yang bikin gitu. Kalau dulu mah bebas, dulu mah dikasih hijab di dalam makamnya itu, apa, di dalam ruang untuk ziarahnya itu dikasih hijab, jadi ibu-ibu di belakang ketutup hijab. Sekarang mah jadi nggak bisa,
itu kayak nama itunya gitu. Nah, salah satu ini untuk pembukaan besok aja ya. Salah satu keuntungan saya itu mesantren di Gentur dan di Picung itu, keuntungan seumur hidup yang nggak bisa saya lupa seumur hidup itu apa? Karena yang ngelamarin Bu Haji ke Pak Haji Amin itu mamanya. Jadi waktu saya dengan ibu saya, dengan ayah saya cerita mengenai jodoh, sama Mama Anu, si Anu, si Pulana, sanes atau mas sanes jodohna, sama Mama teh, engke jodohna neng Aksama kumaha Mama, efek teh Mama sumping ka mertua nyuhunkeun palem nya mah nya, nyuhunkeun palem sareng kembang. Awalnya terasa saur wayoyoh teh wargi anu di ieu teh kasepuhan abdi oge nu di Panyawean. Wah, eta siloka cenah, eta jodoh ente cenah. Jodoh Aksama eta cenah, eta nu ti Mama teh eta gitu. Mata saya kan enggak ngeliat-liat Bu, torojol enggak ngeliat langsung nikah. Baru sadar muka jelasnya itu di kamar. Ya, tapi banyak nanti insya Allah pertemuan berikut saya cerita lebih banyak lagi pengalaman di Gentur, ya, pengalaman di Picung yang banyak membedakan dengan pengalaman di pesantren-pesantren lain, gitu, ya, dan hasilnya beda. Ya, insya Allah innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.